Siapkan wadah yang lebih besar, lalu saya masukkan 300 ml air putih. Lalu saya masukkan 60 gram gula pasir atau 6 sendok makan gula pasir. Lalu saya aduk. Lalu saya masukkan 1 butir telur ayam. Lalu aduk. Lalu saya masukkan seperempat sendok teh garam, setengah sendok teh baking soda, lalu aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Lalu saya masukkan vanili bubuk. Kalau ada, kalian bisa pakai vanili cair supaya tidak bau amis. Lalu saya masukkan 1 bungkus susu bubuk, saya pakai merek Denkol. Aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Lalu saya masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang, saya pakai segitiga biru. Lalu aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Lalu aduk terus sampai adonannya kalis. Saya mengaduknya sekitar 5 menit. Untuk mengaduknya, kalian jangan diputar-putar saja, kalian harus mengaduknya sambil diangkat, ditarik-tarik adonannya. Nah, ini adonannya sudah aku aduk selama 5 menit atau sampai adonannya benar-benar lembut. Nah, ini adonannya sudah lembut dan tidak ada yang menggumpal. Lalu aku akan tutup menggunakan serbet bersih dan aku akan diamkan minimal 1 jam. Nah, ini adonannya udah aku istirahatkan selama 3 jam. Jadi untuk kalian kalau ingin diistirahatkan minimal 1 jam. Jadi semakin lama diistirahatkan adonannya semakin bagus ya. Supaya lebih mudah mengaduknya, saya akan pindahkan adonannya ke gelas ukur seperti ini. Nah, ini adonannya udah aku pindahkan ke gelas ukur atau gelas takar seperti ini. Lalu aku masukkan 2-3 sendok makan air putih. Karena tadi saat diistirahatkan selama 3 jam adonan akan mengental. Jadi aku masukkan 2-3 sendok makan air putih supaya adonannya lebih pas, tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental. Lalu aduk kembali sampai adonannya tercampur merata. Nah, ini adonannya udah aku bagi dua, masing-masing 250 ml. Di sini saya sudah panaskan teflon, lalu saya masukkan adonan martabaknya. Saat memasukkan adonan martabaknya, teflonnya harus sudah benar-benar panas ya. Saya memasak martabaknya pakai api sedang cenderung ke kecil, jangan terlalu besar nanti cepat gosong.
Kalau martabaknya sudah bersarang, lalu saya taburi gula pasir secukupnya saja supaya gelembungnya pecah. Lalu saya tutup martabaknya. Nah, ini martabaknya sudah matang, lalu saya angkat. Nah, ini martabaknya sudah matang. Karena atas martabaknya masih ada yang sedikit masih mentah adonannya, lalu saya akan tutup martabaknya. Nah, ini martabaknya sudah matang dengan sempurna, lalu saya akan kasih margarin atau kasih butter secukupnya saja atau sesuaikan sama selera kalian, tapi semakin banyak kalian kasih butter atau margarin itu semakin enak ya, martabaknya bakalan semakin lembut dan semakin gurih. Kalian bisa lihat saat memotong martabaknya, ini martabaknya lembut banget dan empuk banget. Dan pastinya ini martabaknya bersarang ya. Untuk toppingnya di sini saya akan kasih keju dan susu kental manis. Untuk toppingnya sesuaikan sama selera kalian. Lalu aku kasih keju parut. Ini saya pakai keju cheddar. Untuk atas martabaknya jangan lupa diolesi dengan margarin atau butter supaya lebih lembut. Nah, ini dia martabak manisnya sudah jadi. Ini martabaknya bersarang banget. Karena kalau martabak tidak bersarang berarti martabaknya gagal ya. Dan ini lembut banget, kenyal, mirip banget sama martabak Bangka yang suka aku beli di abang-abang. Tapi ini lebih praktis, lebih ekonomis, gak harus pakai loyang khusus. Kalian cuman pakai teflon aja bisa bikin martabak seenak ini, selembut ini. Yuk cobain resepnya di rumah. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, komen, share ke sosial media kalian, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis.